Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Atik Harkati di podcast Dinas Kesehatan Kota Tegal, podcast Bahari Sehat. Untuk episode kali ini, kita akan berbincang-bincang tentang peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia yang jatuh setiap tanggal 24 Maret. Dan untuk membahas tema itu, pada hari ini di studio podcast Bahari Sehat telah hadir narasumber dari Klinik Paru Masyarakat Kota Tegal. Mari kita sapa bersama Mas Muhammad Bahrul Ulum. Apa kabar Mas Ulum? Kabar baik. Halo, terima kasih sudah mengundang kami di sini. Senang sekali bisa berbagi di hari yang sangat penting ini tentunya. Iya. Baik, saya boleh panggil Mas Ulum ya? Baik, Oke, boleh. Baik, Mas Ulum. Seperti yang tadi sudah disampaikan di awal bahwa hari ini kita akan bahas tentang peringatan Hari Tuberkulosis. Mungkin sebelum lebih jauh kita bahas, Mas Ulum bisa menyampaikan sebetulnya tuberkulosis itu apa sih? Nah, tuberkulosis itu adalah salah satu penyakit yang memang banyak dijumpai di dunia, khususnya di Indonesia. Nah, itu karena murni dari bakteri. Bakteri ya, bakteri. Bukan dari kutukan keturunan, bukan ya? Oh, Mas Ulum, bukan. Itu hanya mitos saja. Mitos saja. Tapi itu ada suatu bakteri yang bakterinya itu bernama Mycobacterium tuberculosis. Itu penyebab dari pesakit TBC. Kemudian itu gejalanya apa aja? Seperti batuk terus menerus lebih dari 2 minggu, kadang mengeluarkan percikan darah, batuk berdarah. Nafas juga sesek, rasa berat. Nah, itu nanti itu penularannya pun bukan melalui keturunan yang tadi saya sampaikan atau kutukan, itu bukan. Itu penularannya melalui udara droplet. Ya. Droplet. Berarti kalau misalnya ada teman kita yang kena TBC nih, ada masyarakat yang mungkin berada di lingkungan orang yang kena TBC, kemudian mungkin pinjam alat makannya atau bersalaman, atau itu bisa menular juga atau bagaimana? Kalau bersalaman tidak. Karena kontak fisik itu cuma bersalaman ya. Tetapi kalau untuk alat-alat makan itu TBC tidak menular melalui alat makan, tetapi apabila alat-alat tersebut habis dipakai orang yang penderita itu, tetapi belum dibersihkan atau dicuci, itu bisa menyebabkan. Nah, baiknya apabila ada yang terkena penderita TBC itu, kalau alat-alat makannya ya harus dibersihkan dulu, dicuci dulu, seperti itu, baru bisa digunakan sama orang lain. Karena tadi penularan utamanya melalui droplet udara saat batuk, saat bersin. Gitu. Nah, kalau ya mungkin di masyarakat juga sudah banyak yang tahu TBC itu batuk-batuk, tapi yang membedakan batuknya TBC dengan batuk mungkin flu biasa itu gimana, Mas Ulum? Kalau batuk TBC itu lebih ke batuknya itu terus menerus. Lebih dari 2 minggu. Oh, berarti ada yang membedakan waktunya ya di dalam tubuhnya itu. Berarti kalau batuknya memang sudah lebih dari 2 minggu itu harus sudah mulai curiga ya. Selain batuk apa lagi? Sesak napas itu bisa mempengaruhi. Sesak napas. Itu kalau udah ada gejala-gejala yang seperti itu kayak tadi batuk lebih dari 2 minggu, demam, keringat malam tanpa aktivitas, itu terus yang sering itu berat badan itu turun dengan drastis itu. Karena kadang mempengaruhi nafsu makan yang turun. Itu baiknya ya segeralah untuk cek dini mungkin ya di Klinik Paru Masyarakat Kota Tegal seperti itu. Berarti kalau tadi ada batuk lebih dari 2 minggu, ada demam, ada berkeringat di malam hari, itu sebaiknya segera cek ya, dan ceknya ini bisa di Klinik Paru Masyarakat Kota Tegal. Nah, kalau kita misalnya ada masyarakat yang ingin memeriksakan diri dengan gejala-gejala tadi, yang harus dilakukan apa saja? Pemeriksaan di Klinik Paru Masyarakat itu jadi bukan hanya
hanya datang periksa, enggak ya Bu. Jadi nanti kalau masyarakat itu datang ke klinik paru masyarakat, nanti akan di screening awal. Ada Jadi screening ada pemeriksaan dahaknya, ada pemeriksaan rongsen toraknya, seperti itu. Jadi nanti karena di klinik paru masyarakat pun bukan hanya ada dokter spesialis paru, jadi ada dokter spesialis radiologinya, dokter spesialis mikrobiologinya. Jadi memang sudah tepat sekali apabila masyarakat itu pengen mengetahui atau pemeriksaan dini tentang paru-paru, ya baiknya di klinik paru masyarakat itu. Karena ini khusus spesialis untuk paru-paru ya. Dan ini yang membedakan dengan klinik atau vaskes lainnya. Betul. Ya. Untuk biayanya sendiri nih, mungkin ada masyarakat yang ingin tahu apakah di klinik paru masyarakat ini bisa pakai BPJS atau harus dengan biaya umum atau bagaimana? Jadi kalau klinik paru masyarakat itu ada 2 jenis pelayanan, Mbak. 2 jenis pelayanan. Yang pertama, klinik paru masyarakat itu melayani pasien BPJS. BPJS bisa. Yang kedua, pasien umum. Pasien umum bisa. Tentunya juga. Karena ini klinik khusus paru-paru, klinik khusus pemerintah, spesialis. Nah, kalau mau pakai BPJS itu sangat mudah sekali, Mbak, syaratnya. Apa saja itu, Mas? Nah, kalau mau pakai BPJS bisa membawa surat rujukan aja yang didapat dari Vaskes 1. Nah, Vaskes 1-nya itu tergantung dari kepesertaannya mereka. BPJS-nya. Apakah puskesmas ataukah dokter praktek mandiri ya. Betul. Tapi kalau misalnya mungkin masih ada stigma nih di masyarakat kalau ada gejala terus ternyata untuk pembiayaannya juga sudah dijamin BPJS, tapi mau periksa masih takut kalau ketahuan positif. Kadang ada yang saya mending nggak periksa, mending saya nggak tahu saya TBC gitu ya. Jadi saya nggak usah periksa deh daripada nanti saya malah takut ketahuan positif gitu. Itu bagaimana ya Mas Ulum ya? Jadi kalau seperti itu justru itu sangat berbahaya. Justru itu malah bahaya. Artinya, ya. TBC itu jangan sampai dibiarkan lah. Karena TBC itu bisa disembuhkan dengan total. Bisa sembuh. Bisa sembuh dengan total. Nanti akan terapi-terapinya seperti kalau misalkan dikatakan positif, penderita sakit TBC nanti akan ada pengobatan selama kurun waktu 6 bulan. Justru kalau dipendam itu akan sangat berbahayanya itu apabila terjadi resisten obat, nanti terjadi TB MDR. Itu lebih sulit lagi nanti. Pengobatannya lebih sulit justru kalau tidak diobati segera ya. Berarti masyarakat tidak perlu takut ya, Mas Ulum, tidak perlu takut untuk memeriksakan dirinya. Kalau memang ada gejala-gejala, segera untuk diperiksakan di klinik paru. Nah, kalau untuk kita nih yang masih sehat nih, yang tidak ada gejala, terkait dengan peringatan Hari TB, Hari Tuberkulosis Sedunia, yang tadi juga saya baca ternyata Indonesia itu menjadi penyumbang kasus TB terbesar ya di dunia. Jadi ini memang perlu menjadi perhatian. Tapi kalau untuk kita misalnya yang sehat, bagaimana cara kita menjaga agar diri kita tidak terkena TB? Jadi untuk sederhana sekali nih, tentunya ya. Kita harus perilaku hidup sehat setiap harinya, yaitu dengan cara yang pertama, waktu saat kita batuk, ya 3 batuk kita gunakan dengan cara batuk dengan menutup lengan atau pakai tisu, ya itu juga bisa. Karena yang tentunya itu kadang di masyarakat itu ini Mbak, ventilasi rumah itu yang kurang diperhatikan. Jadi itu sangat penting karena untuk pertukaran udaranya seperti itu. Karena bakteri TBC itu takut sama yang namanya matahari. Jadi memang perlu ventilasinya itu agar sinar matahari bisa masuk ya. Tentu ada lagi stigma masyarakat ya. Kadang kalau masyarakatnya tidak mendukung yang sedang menderita sakit TBC, itu akan mempengaruhi imunnya juga akan turun,
juga kondisi fisiknya pasti akan melemah. Karena dijauhi, karena takut tertular, itu justru jadi malam jadi memperparah ya. Jadi bagi kita yang sehat, ketika ada penderita kita tetap dukung gitu ya, dan kita juga tetap menjaga tadi ya perilaku hidup sehat. Baik, kemudian sebetulnya untuk klinik paru masyarakat ini untuk pengobatan tadi ya TBC itu semuanya sudah gratis semua ya? Gratis. Jadi kalau kita pakai tadi yang saya sampaikan ada 2 jenis pelayanan, pakai pelayanan pasien BPJS sama pasien umum. Di situ tidak membeda-bedakan sama sekali. Ya. Yang didapatkan layanannya sama semua. Tapi kalau masyarakat pengen menggunakan layanan BPJS, tadi syaratnya harus membawa surat rujukan. Nah, untuk jadi yang masyarakat belum mengetahui itu satunya itu salah satu keunggulan dari klinik paru itu laboratorium biakannya, Mbak. Laboratorium biakan itu yang untuk menguji bakterinya ya? Ya, yang untuk menguji bakteri itu satu Indonesia itu cuma ada kurang lebih 23 laboratorium biakan. Salah satunya itu di klinik paru masyarakat. Di Kota Tegal hanya ada di klinik paru masyarakat. Dan se-Indonesia hanya ada 23. Salah satunya di klinik paru masyarakat. Jadi itu memang rujukan dari rumah sakit yang ada di Jawa Tengah. Jadi walaupun pakai BPJS ataupun pakai umum semua mendapatkan layanan yang sama. Dengan kualitas pemeriksaan laboratorium yang sudah tingkat nasional ya Mas Ulum ya. Jadi untuk masyarakat Kota Tegal tidak perlu ragu lagi untuk memeriksakan dirinya dan juga mendukung agar pencegahan dan eliminasi TB di Indonesia khususnya di Kota Tegal bisa semakin lebih baik. Mungkin kita cukupkan dulu pembicaraan kita tentang Hari TB dan juga layanan di klinik paru masyarakat. Sebagai penutup mungkin dari Mas Ulum ada closing statement. Untuk di Hari TB ini paru-paru membutuhkan oksigen yang sangat banyak. Jadi untuk masyarakat, sayangilah paru-paru Anda, jauhilah asap-asap yang di dekat Anda, jangan jauhi orangnya. Oke, jangan jauhi orangnya, jauhi asapnya. Asap yang bisa menyebabkan paru-paru itu sakit ya. Dan tentunya untuk segera memeriksakan diri ya ke klinik paru masyarakat yang terbuka dan siap melayani dengan sangat prima dengan layanan laboratorium yang berkualitas nasional. Baik, itu saja. Nanti kita lanjutkan lagi di tema-tema yang lebih menarik lagi di podcast Bahari Sehat. Salam sehat.